Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Singapura, di sebuah apartemen yang sepi. Aku mau mengandung anak ini. Kau sudah gila. Aku gak mau. Wanita itu mundur saat Dewa memberikan obat padanya. Minum ini, sentak Dewa. Blak. Wanita itu menepis tangan Dewa sampai obatnya jatuh. Dewa yang emosional langsung mencengkram erat rahang wanitanya, kemudian meraih obat lagi dan memaksa wanita itu untuk menelannya. Wanita itu terbatuk sampai jatuh di lantai dan Dewa kelihatan kena mental, stres berat sampai memegangi kepalanya. Setelah itu tersadar setelah gelap mata barusan, Dewa jongkok di depan wanitanya, kemudian mendekap wanita itu dalam pelukannya. Harusnya kau lakukan saja apa yang aku katakan, gumam Dewa dengan tatapan kosong. Jakarta. Matahari sudah bersinar cerah secerah wajah Rio yang menunggu kedatangan Tari di ruang kerjanya. Tadi dia sudah menelpon meminta Tari mengantar berkas fotokopi yang dia minta. Itu sebenarnya hanya modus. Ia sengaja meminta Tari ke ruang kerjanya, kemudian terjadilah hal-hal yang seperti sebelumnya. Tok tok tok. Masuk. Tari menarik nafas dalam-dalam, kemudian membuka pintu. Baru masuk, Rio langsung menghampiri dan langsung merengkuh pinggang Tari. Sarapan C plus IUM untuk pagi yang cerah dan jantung yang bergemuruh. Tari sudah terserang virus. Ia terkontaminasi oleh lidah api yang membakar tubuhnya. Tanpa ia sadari, tubuhnya terlalu merespon. Apalagi saat tangan Rio mulai berani menyusup masuk. Rio, desis Tari lirih. Kalau sudah begini, Rio pun ikut pusing. Kepala atas dan bawah ikut nyut-nyutan. Sampai-sampai harus melonggarkan dasi segala. Bercintalah denganku, bisik Rio. Mendengar ajakan Rio yang sangat berani itu, Tari refleks mencengkram bahu lelaki tersebut. Bisikan halus itu seperti tamparan yang langsung menyadarkan Tari. Sembari menelan ludah, Tari langsung merapikan bajunya, membetulkan kancing bajunya yang sudah lepas beberapa. Sementara itu, Rio pun tertegun melihat Tari yang langsung menarik diri. Laki-laki itu pun mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Maafkan aku terbawa suasana, gumam Rio masih sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Tari menunduk, kemudian berjalan keluar dari ruangan. Setelah Tari keluar, Rio mendesis kesal, kemudian membuang berkas di atas mejanya. Hingga sampai sore, Rio dan Tari tidak bertemu. Adapun pekerjaan yang harus Tari selesaikan, ia menunggu ruangan Rio kosong, baru dia masuk dan meletakkan tugas-tugasnya. Untuk saat ini, Tari mencoba menghindar dulu. Sampai waktunya pulang, Tari sengaja bersembunyi dan Rio menyadari hal tersebut. Ia sadar Tari kembali menjaga jarak. Kalau sudah begini, Rio pun mengambil jalan pintas. Satu-satunya adalah memberikan segala bukti yang ia miliki agar mata Tari terbuka dan berpisah dengan Dewa. Dengan sorot mata yang tajam, Rio menelpon seseorang. Kirim semua bukti yang ada, segera, titah Rio di telepon. Baik, Tuan. Langsung kirim ke alamat yang aku kirimkan. Baik, ada lagi, Tuan. Pastikan dia melihatnya. Baik. Rio mematikan ponselnya, kemudian menyimpan dalam saku jasnya, masih dengan tatapan yang penuh ambisi, sepertinya ini jalan satu-satunya memiliki Tari. Sedangkan Tari, dia pulang kerja dengan wajah murung. Sampai tiba di rumah ibunya, sang ibu bertanya dengan khawatir,
Kamu sakit? Tari menggeleng. Enggak, Bu. Jaga kesehatan. Iya, Bu. Apa menginap di sini? Kamu kelihatan capek begitu. Tari mengangguk, tidak bersemangat. Setelah kejadian tadi di kantor, Tari memang jadi kepikiran terus. Ia merasa tidak ada bedanya dengan sang suami. Mendadak merasa risih sendiri. Hingga malam tiba, Tari tidak bisa tidur. Ajakan Rio benar-benar meresahkan, membuat Tari kepikiran terus. Apa aku serendah itu? Pikir Tari karena gampang sekali laki-laki mengajaknya tidur. Tari menggeleng keras menepuk pipinya sambil berbaring dan melihat ponselnya yang sepi seperti kuburan. Biasanya Rio akan video call, tapi malam ini sepertinya absen. Mungkin gara-gara kejadian tadi pagi di kantor. Tari pun menghela nafas panjang. Mengapa asmaranya menjadi sangat rumit begini? Jam terus berputar, tidak terasa hari sudah pagi. Karena tidak punya baju ganti formal, pagi-pagi Tari pulang, sementara Ibel masih tidur. Tari titip Ibel lagi ya, Bu. Ya sudah, kamu jangan khawatir. Tari pergi, Bu. Iya, hati-hati. Tari mengangguk lalu masuk mobil taksi online yang tadi sudah dipesan. Sepanjang perjalanan, Tari malah melamun. Entah apa yang sudah memenuhi isi kepalanya. Saat sampai di rumah, suasana sekitar sangat sepi. Tari pun membuka pagar dan cukup kaget ada paket. Sebuah paket dibungkus rapi warna hitam. Perasaan dia tidak belanja online, lalu milik siapa? Apa paket salah alamat? Tari berjalan ragu, jangan-jangan paket aneh-aneh. Ia pun melihat siapa pengirimnya. Tidak ada, kosong, tanpa nama. Ia pun tambah curiga. Punya siapa ini? Tari keluar dari pagar rumahnya, lalu melihat kanan kiri yang masih sepi. Paket apa ya? Penasaran, Tari duduk di teras. Ia kemudian membuka paket tersebut dengan tangan kosong karena tidak sulit dibuka. Krek, Tari merobek bagian luar dan mengeluarkan isi di dalamnya. Sebuah amplop coklat yang masih dilem. Tari makin penasaran, ia pun meletakkan tasnya di atas meja di teras rumahnya, lalu membuka perekat pada amplop tersebut. Apa ini? Gumam Tari. Kemudian membalik kertas-kertas foto di tangannya. Gambar pertama hanya foto laki-laki memeluk pinggang wanita dan kelihatan masuk ke sebuah apartemen. Tidak kelihatan wajahnya karena foto diambil diam-diam dari belakang. Namun jantung Tari sudah berdegup kencang. Tari kemudian membuka lembaran foto yang lain. Kali ini terlihat tangannya bergetar dan kertas-kertas itu jatuh berhamburan di bawah kakinya. Tari sudah masuk ke dalam rumah. Pagi itu harusnya dia berangkat kerja. Namun gara-gara paket misterius yang dikirim ke rumahnya, Tari pun minta izin pada Rio lewat telepon kalau tidak bisa kerja dengan alasan sakit. Maaf Pak Rio, hari ini saya kurang enak badan, ucap Tari di telepon. Oke, Rio tidak banyak bertanya dan sepertinya dia tahu umpan sudah dimakan oleh Tari. Terima kasih. Segera bekerja saat sudah sehat kembali, ucap Rio basa-basi. Baik, Pak. Tari kemudian mematikan, menggenggam ponselnya, kemudian melihat ke meja. Tumpukan foto perselingkuhan dewa dengan seorang wanita terpampang nyata.
Tari terlihat gamang, bingung harus bagaimana. Sampai akhirnya dia menelpon dewa untuk minta kejelasan. Walau sudah lama curiga, tapi kali ini buktinya sangat nyata. Beberapa kali telepon, tapi tidak diangkat, sampai Tari mengirim pesan singkat. Angkat teleponnya, Mas, penting. Namun percuma, karena yang ditelepon sedang tidur sambil memeluk wanitanya. Setelah keributan yang terjadi, dewa kembali berdamai dan menjanjikan apapun asal wanita itu mau melepaskan janin yang baru berusia beberapa minggu. Keduanya masih terbuai oleh kesenangan duniawi dan asal saling memuaskan sepertinya tidak masalah. Dret-dret, wanita itu kemudian mengambil ponsel dewa dan mematikannya. Siapa? Gumam dewa sambil menggosok mata. Istrimu, jawab wanita yang selalu pakai baju minim tersebut. Ada nada benci saat dia menyebutkan kata istri, mungkin ingin juga mempunyai status yang sama. Bukan cuma wanita yang hanya disimpan dan disembunyikan dari publik. Mana HP-nya? Dewa langsung duduk, kemudian menyalakan ponselnya yang sempat mati. Hanya pakai segitiga biru, Dewa turun dan menjauh, kemudian menelpon Tari. Ada apa? Aku mau kita bicara. Bicara saja, cetus Dewa, sedangkan wanita di belakangnya sibuk menguping. Lebih baik kita bicara langsung, ucap Tari. Masalah apa? Apa tidak bisa dibicarakan di telepon? Aku sangat sibuk. Tari memejamkan mata, kemudian membuka matanya dan melirik foto dewa yang berpose sangat intens dengan lawan jenis. Perlahan Tari menarik nafas dalam-dalam, kemudian memegangi foto itu. Percuma bersama, sepertinya hati mereka berdua sudah berubah. Aku mau cerai. Kata itu akhirnya meletus dari bibir Tari, mungkin karena ada yang baru sampai dia berani mengatakan kata cerai. Apa maksudmu? Terdengar suara dewa yang keras. Bangun tidur, istrinya minta cerai. Ada-ada saja. Siapa yang tidak kaget? Aku tahu Mas tinggal dengan wanita lain di sana, gumam Tari. Seketika dewa menoleh. Dia melihat ke belakang, di mana wanita yang dimaksud Tari sedang berdiri lalu menggelayut padanya. Refleks dewa langsung menepis dan kembali menjauh. Apa yang kau katakan? Omel dewa. Aku sudah tahu, Mas. Aku tahu semuanya. Cukup, jangan bicara ngelantur, sentak dewa yang ketahuan. Terserah Mas mau mengaku apa tidak, aku mau berpisah. Tari, baru beberapa saat bekerja, kau mulai melunjak dan minta cerai. Aku juga mau hak asuh Ibel, tambah Tari menegaskan. Mata dewa langsung melotot. Kita bicara saat aku pulang. Tut tut tut. Dewa langsung mematikan ponselnya. Jika dia tidak cinta, harusnya mudah menceraikan Tari. Namun entahlah, dia masih belum mau menceraikan istrinya itu. Jangan-jangan dia selingkuh. Mungkin benar apa kata ibu, sampai dia berani minta cerai. Gerutu dewa seolah makhluk paling benar sendiri. Jangan begitu, sentak dewa kasar saat tangan wanitanya bergerilya. Dewa saat ini tidak mood gara-gara Tari berani minta cerai.